Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga NA dan kali ini saya bersama Mas Ricky Jas. Oke. Mas Ricky Jas ini adalah salah satu vendor sewa jas di Jepara. IG-nya Sewa Jas Jepara. Teman-teman bisa follow yang kontennya kemarin saya upload. Nah, itu di sesi pertama. Kalau belum menonton bisa klik link yang ada di sini. Oke. Siap. Mas Ricky, kita mau sedikit ngulik-ngulik dan meneruskan pembincangan kita. Nah, Mas Ricky itu bisa diceritakan lah awal mula Mas Ricky mendirikan Sewa Jas Jepara. Oke. Jadi gini aja sih. Awal kita adanya Sewa Jas Jepara itu awalnya tidak sengaja dan faktor kebetulan juga. Oh gitu. Oke, karena Sewa Jas Jepara itu dulu saya itu tidak terbesit untuk bikin usaha persewaan jas itu tidak ada dalam pikiran saya. Nah, singkat ceritanya seperti ini. Jadi dulu ketika saya menikah dan dapat mantan pacar saya, yang kebetulan sekarang jadi istri saya. Nah itu kan saya memang pakai jas bikinan sendiri Mas Aziz. Jadi saya desain sendiri, tapi tetap karyawan saya yang mengerjakan. Nah sebelum saya di Jepara juga sudah punya tailor sih di Semarang, meskipun belum besar dan tidak terlalu lama karena ketika saya di Semarang lulus kuliah tahun 2010, 2013 saya menikah, terus 2015 pindah di sini. Nah itu kan saya pakai jas koleksi sendiri. Nah terus periasnya itu bilang, Mas, udah nanti tidak usah ganti jas, pakai jas ini aja. Padahal periasnya sudah persiapan, sudah bawa jas. Lalu saya tanya, loh kenapa Bu? Kan sudah satu paket sama yang dipesan istri. Tapi jasmu Mas, kan gitu. Nah dari itu saya terus ya sudah, saya juga lebih pede pakai jas saya karena size-nya kan sesuai saya Mas Aziz. Nah singkat cerita, setelah nikah itu sering kali orang kesini untuk pinjam jas saya. Mas, pinjam ponakanmu dipinjami jas yang kemarin buat nikah. Ya akhirnya ya sudah dipinjam saja. Terus ada orang jauh bilang, "Lo katanya di sini punya jas, Mas." Iya sih jas pribadi tapi bukan disewakin. Nek disambut boleh dah, Mas. Ya akhirnya kan tetap gimana lagi wong sudah kesini kan, terus ya saya pinjamkan gitu. Nah itu muncul ide persewaan jas itu karena Pak saya itu bilang, "Mas, mbok ngarep omah iki dikasih plang sewa jas." Ya gitu. Meskipun baru 2 kan, karena pada saat itu saya bikin 2 untuk yang di Jepara dan yang di Demak.
2 jas itu sangat laris lah saat itu, karena memang mungkin model yang seperti itu juga belum terlalu banyak ya di Jepara, dan size-nya kan size slim pada saat itu. Nah, terus muncul ide itu, terus aku beraniin bikin plank saja. Akhirnya orang kesini, terus saya mikir gini lah, kalau cuman koleksi 2 kan orang nek pas kesininya orang 5 kan berarti masih kurang 3 kan gitu. Akhirnya saya bikin koleksi 1 tambah 1, dan kebetulan kita bisa bikin sendiri Mas Aziz. Jadi gitu. Orang Wedung itu kan ibaratnya kalau orang Jepara itu kan mebel. Jadi nek ditanya, kowe kok mbiyen iso gawe jas iku saka ngendi, kursus atau apa, kayak orang Jepara. Orang Jepara bisa natah itu kan enggak usah harus kuliah, enggak usah harus sekolah tinggi, dalam artian sekolah khusus ukir kan enggak ada. Yang penting gelem melu tanggane sing iso natah, engko ndeloki carane bagaimana ya seperti itu. Lah, kebetulan orang Wedung itu memang terkenal spesialis jas. Jadi hampir rata-rata tailor-tailor besar di Indonesia itu rata-rata ya pegawainya orang Wedung. Oh gitu malah ya. Nah, makanya saya memanfaatkan SDM dari keluarga besar saya di Wedung. Setelah itu saya merekrut 2 orang pertama sih untuk tukang pola sama yang bagian jas. Terus tak suruh bikin 1. Terus ada sambil jalan, sepertinya kok di Jepara memang belum ada untuk yang jas-jas, apalagi yang model jas-jas wedding seperti ini. Benar. Oh, jadi seperti itu. Itu berarti mulai dipasang banner sewa jas itu mulai tahun berapa sih, Mas? Mulai saya pindah di sini berarti 2015. Oh. 2015 sampai sekarang baru sudah 5 tahun. 5 tahun. Tapi baru maaf teman-teman, ini suaranya banyak motor yang lewat pinggir jalan raya. Pinggir jalan raya. Tapi kok saya tahu kok baru tahun sekitar 2017 akhir kayaknya Mas. Yeah. Saya baru lihat di Instagram. Pertama kali saya tahu Mas Riki itu di Instagram ya. Itu pun saya belum tahu sewa jas Jepara itu siapa. Terus orang mana itu memang belum tahu, dan akhirnya kita dipertemukan kemarin di pameran wedding. Iya, Expo. Wedding Expo itu. Nah, itu saya baru tahu. Itu tak kirain itu baru, Mas. Ternyata sudah lama dari 2015. Oke. Terus Mas Riki sendiri memang apa? Ini loh. Aku mau tanya apa ya? Kok lali. Mas Riki Mas Riki itu memang apa ya? Produksi sendiri. Ya. Jadi kita bikin sendiri dengan model. Ya kalau jujur kalau model memang saya belum bisa intinya menggambar sendiri modelnya belum. Gitu. Kita masih meniru model-model dari luar. Terus dari vendor-vendor jas yang memang menurut saya itu guru saya, meskipun saya belum pernah ketemu mereka. Seperti kalau di Jakarta itu ada SAS jas itu juga kebetulan saat ini saya juga sudah masuk di grup Abindo. Abindo itu asosiasi pengusaha ini loh, semacam kayak busana pengantin, bridal, terus jas, terus ada muang, semuanya ada di situ. Nah, itu yang di Jakarta. Kalau di Semarang itu ada Venly, ada Wonghang, ada Batavia Jas. Itu memang jujur saya masih belajar dengan beliau-beliau karena modelnya, bentuk cuttingannya, warnanya juga biasanya saya gitu Mas. Kalau mereka baru ngehit warna apa, saya juga pengen punya koleksi kayak gitu. Biar koleksi di sewa jas Jepara juga nambah banyak. Kayak gitu. Dan memang di Jepara juga biar imbang lah sama kota-kota besar secara fashionnya, stylenya. Nah, untuk biaya ini teman-teman pasti banyak yang gini loh Mas, kalau mau sewa jas itu mahal apa enggak, terus kalau mau pokoknya kesini tuh kira-kira ya Mas, dari budget berapa
sampai budget berapa gitu kalau sewa jas di sini? Nggak usah detail sih, cuma kan biar teman-teman tahu gambarannya gitu. Kalau saya sendiri pun mau sewa nyandara ya duitku kan kayak gitu sih. Ya emang rata-rata gitu Mas. Jadi karena jas itu kan memang tidak pakaian biasa kan. Jadi orang melihat jas itu pasti di ring harga yang lebih dari 1 juta kan. Di ring 1,5 bahkan sampai ada yang 2 juta. Bahkan kemarin ada itu jas yang harganya 500 juta itu dari Wonghang Semarang itu 500 juta. Jadi kenapa kok 500 juta? Karena ya itu tadi Mas, kancing sini sama kancing yang sini, ini 3, ini 1, itu dari berlian. Balah. Makanya itu ada jas yang harga 500 juta. Itu yang mahal bukan jasnya Mas? Iya. Kancingnya. Lah kalau di sini belum sampai di grade harga segitu. Paling kita maksimal yang high class itu yang kita signatur ya itu sampai 3,5 lah. 3,5 juta. Itu yang paling mahal. Paling mahal. Ya. Itu sewa. Bikin baru. Bikin itu paling mahal 3,5. Nah, paling minimal di kisaran 1,8. Minimal berarti di antara 1 jutaan lebih lah sedikit. Nah, itu sudah termasuk bahan Mas Anies. Itu sudah termasuk bahan. Ya termasuk masih di rata-rata lah. Iya, jadi masih di rata-rata. Kalau saya bilang sama klien memang di harga 1,8 sudah dapat satu set itu dengan kualitas harga segitu loh Mas Adi. Jadi kami menawarkan bukan hanya kita cari profit terus jas harga sekian sudah, kalau nggak mau ya sudah enggak apa-apa. Enggak. Jadi biasanya saya tawarkan dulu. Budgetnya berapa? Katakanlah nek iso aja sampai 1 juta lah Mas. Oke, kita bisa bikinkan di bawah 1 juta bisa. Tapi dia dengan kualitas seperti itu. Gitu. Nah, terus nanti katakanlah ya kisaran 1 sampai 2 juta Mas. Ya nanti kita buatkan dengan ring kualitas yang segitu juga. Di harga segitu. Jadi teman-teman itu sebenarnya itu nggak usah takut ke sini ya. Jadi Mas Riki itu bisa melayani jenengan semua. Itu dari harga di bawah 1 juta bisa, tapi teman-teman harus juga sadar diri kalau di bawah 1 juta memang kualitasnya nggak sama dengan yang 1 juta lebih kayak gitu. Yang penting teman-teman kesini aja dulu nggak apa-apa. Nah untuk sewanya sendiri Mas? Untuk sewa seperti tadi yang tak sampaikan Mas Aziz, jadi ada 2 yaitu sewa ready stock dan sewa perdana. Kalau ready stock itu kita ada yang mulai dari harga 200 sampai 500. Jadi 200, 300, 500. Nah, perbedaannya itu apa ya? Perbedaan dari kelengkapan jas sama kualitas jasnya. Biasanya kalau yang 200 kita formal Mas. Jadi polosan lah. Coro ireng polos. Tapi kalau kita 200. Kalau ireng yang hitam yang ada kombinasinya, ada rompinya, ada celananya, ada kemeja itu sudah di angka 300. Gitu. Kalau yang 500 yang bahan yang wool lah, yang kayak gini. Yang Dove tadi ya. Nah, oke. Jadi kalau mulai sewanya yang ready stock itu mulai dari 200.000 sampai 500.000 tergantung kelengkapan teman-teman pinginnya apa, atau nambah sepatu, nambah dan lain sebagainya. Insya Allah bisa di sini. Nah, untuk sewa perdananya? Lah, yang sewa perdana itu biasanya saya lihat klien juga sih Mas. Kalau memang kliennya kok ibaratnya dari budget minim katakanlah, yang penting buat jas tapi size-nya seukuran saya Mas, karena di ready stock tidak ada, itu di kisaran 500. Oh di sini masih tetap masih terjangkau lah. Tapi ya itu Mas Aziz tidak bisa milih bahan. Kalau warna masih bisa, katakanlah Mas aku pengen warna biru navy, kita buatkan navy. Tapi tidak bisa milih Mas nanti bahannya yang ini ya, yang emerald katakanlah. Kan saya yang rugi, wong emerald aja itu 1 meternya sudah 150-an Mas. Nek 3,5 meter sentek buat gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Masih di rank harga yang benar-benar standar, bahkan bisa saya bilang cukup murah. Beneran ini cukup murah. Kalau di pikiran saya
itu sewanya sekitaran minimal 500, ternyata hanya 200.000. Jadi kalau menurut saya di momen spesial kamu sewa 200.000 itu memang menurut saya sangat murah daripada teman-teman beli di langsung jadi pun yang ukurannya mungkin tidak sesuai dengan tubuh teman-teman itu mungkin bisa lebih dari 500.000 bahkan 1 juta lebih kan kayak gitu, itu yang langsung jadi. Kalau di sini sewa perdana mulai dari 500.000 dan kalau sewa ready mulai dari 200.000. Nah untuk gini mas, ini masalah warna. Untuk menentukan warna yang pas kan orang itu beda-beda ya mas, kayak aku hitam sama terus ada yang putih, iya, terus ada yang apa ya, sawo matang gitu. Itu kalau dari Mas Riki itu warna mempengaruhi gak sih? Maksudnya kalau saya hitam itu bagusnya kayak apa? Oke, jadi gini. Jadi gini Mas Aziz, kalau kita bicara warna itu terlebih dahulu mau sewa atau mau bikin baru. Ini kita bahas sewa dulu lah. Ya, sewa. Kalau sewa itu biasanya saya yang pertama saya tanya memang pengen warna apa, itu kan. Ya. Lah nanti kita carikan kalau ada warna yang sesuai dan size-nya sesuai, ya alhamdulillah saat itu juga jas itu cocok buat calon pengantin. Tapi kalau warna ndak ada ready stock, tapi memang anggarannya untuk ready stock lah, sewa ready stock, ya nanti saya berusaha untuk mencari alternatif warna yang netral. Katakanlah pasti saya tanya make upnya dari mana, katakanlah dari MUA ini lah, calon istrinya pakai gaun apa, katakanlah pakai hijau mint atau pakai navy atau pakai marun katakan. Itu kan masih bisa disiasati dengan warna semacam dagre, abu-abu tua, atau hitam katakan, atau kalau nggak mau hitam ya kita cari warna yang masih match, umpama kayak katakanlah gaunnya mocha. Saya punya warna jas warna coklat tua, coklat tua, size-nya kok cocok dengan calon pengantin, ya mending pakai itu. Gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus warna ini terus size-nya harus pas ya. Jadi menurut saya kalau warnanya ndak ada, mending yang diutamakan size-nya. Gitu. Daripada memaksakan warna harus sama dengan gaun tapi jasnya kebesaran, kan mending pakai jas yang seukuran dia tapi dengan warna yang masih masuk di warna gaun. Untuk apa itu tadi loh mas, itu kan untuk sewa. Tapi kalau mau buat ini atau mau kan pengantin cowok sama cewek kan pasti sebelumnya kan rundingan dulu kan, diskusi, terus enaknya itu pakai apa ya mas, pakai warna apa ya kan kayak gitu. Nah itu kan pasti bingung sih mas. Nah kalau untuk Mas Riki saran dari Mas Riki, kalau hitam enaknya warnanya gimana mas? Kalau saran saja. Saran. Jadi kalau orang atau calon pengantin yang mempunyai kulit agak gelap, itu mendingan pakai warna-warna yang memang agak gelap juga, seperti navy, ini, terus marun atau hitam, atau mocha tua, pokoknya yang warna-warna tua lah mas Aziz. Tapi kalau orangnya putih kayak ini ya, ini kan orangnya putih, terus udah putih ganteng, jadi terserah mereka mau warna apa kan. Tapi kalau minta masukan saya, biasanya saya tanya balik, gaunnya sudah bikin apa belum? Kalau gaunnya bikin, warnanya apa? Atau kalau gaunnya sudah dapat dari rias, warnanya apa? Jadi yang biasanya itu yang cowok yang ikut, jarang yang cowok dulu baru cewek, itu jarang. Rata-rata milih gaun dulu baru bikin jas. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman itu nggak usah bingung milih warna. Jadi sesuaikan aja teman-teman. Terus di sini juga ya pasti banyak kok warnanya, pengen apa dari warna yang terang sampai warna yang gelap ini juga ada. Nah kayak gitu. Terus apalagi ya yang mau saya tanyakan? Apa mas? Masalah nama. Oh iya, namanya kok
Rick Sweet. Ya jadi gini, Rich Sweet itu baru ada sejak Expo kemarin Mas Adi. Oh, Rich Sweet loh ya. Kalau SMA Jazz Jepara masih sudah lama. Nah, saat itu ada salah satu teman yang ya ngasih masukan Mas Adi. Sewa Jazz Jepara itu hashtagnya saja. yang tapi umum, yang umum. Jadi katakanlah orang search di Google atau di Instagram atau di YouTube itu ya pasti sewa Jazz Jepara kan gitu. Iya. Tapi kamu harus punya brand sendiri. Oh gitu ya. Ya dulu saya sudah brand saya untuk tailor kan Rich Tailor. Ya tak ambil dari nama saya. Nama saya kan aslinya Rikhil Miski, cuman biasa dipanggil Ricky atau Rikhil lah. Biar agak keren tak buat Rich. Meskipun kalau secara bahasa Inggrisnya itu kan kaya. Ya mudah-mudahan dari nama itu bisa menjadi doa semacam. Amin. Nah Sweet itu kan Sweet Jazz. Oh ya, Jadi Rich Jazz. Nah untuk Sweet You-nya itu saya ada ceritanya itu Mas. Saat itu saya persiapan expo, saya ditempati Mas Alif Alma undangan. Oh ya. Alma wedding. Alma wedding undangan ya. Nah itu saya di situ ya karena Mas Alif juga teman akrab, istrinya. Terus pada saat itu saya muncul ide, Mas. Biasanya kan kalau brand kan ada tagline-nya. Yeah. Enaknya tagline-nya apa ya kan gitu. Itu secara spontan yang istrinya Mas Alif Alma itu dia dari dalam itu Sweet You gitu. Itu artinya apa? Saya bilang gitu. Ya cocok buat kamu kan gitu. Katanya kok bagus ya kan gitu. Jadi Rich Sweet Sweet You. Nah, itu menjadi tagline saya saat itu juga. Terus tak pakemkan pada saat expo. Oh, jadi baru teman-teman. Brandnya itu baru. Jadi sebelumnya itu hanya sewa Jazz kayak gitu. Terus baru kemarin 2019 akhir Desember itu baru dikasih brand Sweet You. Nah, harapannya ya biar cocok lah. Amin. Itu harapannya semua itu kayak gitu. Nah, kayaknya itu aja dulu. Karena pertanyaan saya baru sedikit. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan dan teman-teman mau menanyakannya gimana, boleh aja komen di bawah. Silakan komen, tanyakan aja yang belum saya tanyakan. Mungkin next konten saya akan bincang-bincang lagi dengan Mas Riki membahas tentang jazz dan seperangkatnya. Beda sih, pokoknya seperangkat itu ada dari atas sampai bawah. Itu bisa dikonsultasikan di sini dan nanti bisa tanyakan kembali itu untuk konten selanjutnya. Kayak gitu ya teman-teman. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa di follow Sewa Jazz Jepara. Facebooknya juga ada Sewa Jazz Jepara. Terus kalau mau hubungi ada di bio-nya Instagram Sewa Jazz Jepara ada. Di sini ada nomornya Mas Riki. Bisa dihubungi teman-teman. Silahkan konsultasikan saja, jangan ragu, jangan malu. Insya Allah Mas Riki akan dengan lapang dada menerima teman-teman untuk konsultasi kayak gitu. Nah untuk selanjutnya saya terima kasih Mas Riki. Sama-sama Mas. Sudah disambut di sini, sudah ngacak-ngacak workshopnya Mas Riki. Saya yang terima kasih, jangan jauh-jauh dari saya. Gak apa-apa Mas, ini memang demi kebutuhan konten kita, jadi kita saling menguntungkan lah Mas Riki. Nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi dari saya dan saya dapat konten dari Mas Riki kayak gitu. Oke, kurang lebihnya saya Mas Riki dan Mas Teguh. Kalau ada salah mohon maaf ya teman-teman. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.